Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhillahu fala mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang tidur, kesehatan, dan Islam. Dan kita masih meneruskan tentang bagaimana tidur menurut Al-Quran. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan, ya, ada 4 konsep tidur dalam Al-Quran. Yang pertama, tidur sebagai istirahat, tidur sebagai mati kecil, tidur sebagai sunatullah atau tanda kekuasaan Allah, dan tidur tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita meneruskan, ya, poin 1 dan 2, tidur sebagai istirahat dan tidur sebagai mati kecil, sudah kita sampaikan. Dan kita lanjutkan di poin ketiga dan keempat. Poin ketiga adalah tentang tidur sebagai sunatullah. Tidur sebagai sunatullah ini sebagaimana tercantum di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ba'tighaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Saudara-saudaraku, Allah menciptakan pergantian siang dan malam sebagai bukti kekuasaan dan rahmat-Nya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya yang lain ialah tidurmu untuk istirahat pada waktu malam setelah kamu beraktivitas pada siang hari. Dan pada siang hari kamu beraktivitas kembali dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya berupa rezeki yang telah diatur oleh-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesyaannya bagi kaum yang mendengarkan dengan seksama, agar dapat menumbuhkan sikap qanaah, menerima dengan ikhlas segala karunia-Nya, dan kemantapan jiwa serta kesadaran penuh atas kemahakuasaannya. Jadi di Quran surat Ar-Rum ayat 23 ini menjelaskan bahwa tidur sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi hanya Allah lah yang membangunkan kita, dan hanya Allah lah yang menidurkan kita. Kemudian konsep Al-Quran tentang tidur yang keempat adalah tidur tidak berlaku
bagi Allah. Dasar yang mendasarinya, ya, atau ayat yang mendasari dari tidur tidak berlaku bagi Allah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang sudah sangat populer, ya, yang dikenal dengan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'utuhu khiftuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Saudara-saudaraku, Allah tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dipertuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak seperti manusia. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, memiliki dan bertindak terhadap semua itu. Tidak ada dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Dia demikian perkasa dan kuasa sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan itu harus sesuatu yang benar. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa saja yang sedang dan akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, atau masa depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui dengan memperlihatkan dan memberitahukannya. Kursinya yaitu kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah. Berbijak, sangat luas meliputi langit dan bumi. Dan jangan menduga karena kursinya terlalu luas, Dia letih mengurus itu semua. Tidak. Allah tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, zat dan sifat-sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya. Maha besar dengan segala keagungannya dan kekuasaannya. Inilah ayat kursi, ayat teragum dalam Al-Quran, karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ayat ini dinamakan ayat kursi. Siapa yang membacanya akan beroleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu setan. Saudara-saudaraku, itulah dasar, ya, dari pernyataan bahwa
yang tidur, ya, yang mati kecil, ya, yang istirahat hanya kita makhluknya, manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dan itu tidak berlaku pada Allah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang sangat populer kita kenal dengan ayat-ayat kursi. Demikian ya konsep tidur menurut Al-Quran, tidur sebagai istirahat, tidur sebagai mati kecil, tidur sebagai tanda kekuasaan Allah, dan Allah tidak mungkin tidur. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.